Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu. Sahabat, jalan tol di Indonesia sering digunakan secara bergantian dengan jalan bebas hambatan. Adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih sejenis mobil, bus, dan truk, dan tujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Pembangunan infrastruktur jalan tol sejatinya merupakan bentuk fasilitas negara bagi masyarakat. Selain itu, proyeksi infrastruktur pembangunan jalan tol dapat menjadikan indikasi kemajuan suatu negara dari sisi pembangunan, karena fungsinya sebagai akses laju ekonomi. Lantas sahabat waktu, bagaimana ya tingkat keunggulan tol tanah air kita dengan negeri jiran Malaysia? Yuk simak videonya. Sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan jalan tol yang dimulai pada tahun 1975 ini dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal. Selanjutnya, PT Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Mulai tahun 1987, swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan menandatangani perjanjian kuasa pengusahaan dengan PT Jasa Marga. Hingga tahun 2007, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari tol panjang tersebut, 418 km jalan tol tersebut dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh pihak swasta. Pada periode 1995 hingga 1997 dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 9 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun, upaya ini terhenti akibat adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997. Akibat penundaan tersebut, pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnasi, terbukti dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode 1997 hingga 2001. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 1998 tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya, di tahun 2002, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan penerusan terhadap pengusahaan proyek-proyek jalan tol yang tertunda. Mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 41,80 km. Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 28 Juni 2005 dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol yang pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali dilakukan. Di masa yang akan datang, pemerintah akan mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerjasama swasta publik, serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi pemeliharaan oleh swasta. Nah, bagaimana sahabat waktu dengan sejarah jalan tol di negeri jiran Malaysia?
Awal keberadaan jalan tol federal ini tidak lepas akibat dari pemisahan Singapura dan Malaysia pada tahun 1965. Ketika Singapura masih menjadi negara bagian Malaysia, pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan utama negeri Malaysia. Tetapi ketika Singapura memisahkan diri, praktis Malaysia membutuhkan pelabuhan baru guna menggantikan peran utama pelabuhan Singapura. Kemudian pemerintah Malaysia menjadikan pelabuhan Swettenham sebagai pengganti peran pelabuhan Singapura. Selanjutnya, jalan raya umum yang sudah ada yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Klang dibangun kembali untuk dijadikan jalan tol yang pertama di Malaysia dengan skema pembiayaan dari BAP. Pembangunan jalan tol federal ini dimulai pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1977, 1 tahun lebih awal dari pembangunan tol di Indonesia. Awalnya jalan tol ini hanya mempunyai 4 lajur, tetapi pada tahun 1992 jalan tol ini memiliki 6 lajur hingga saat ini. Lantas sahabat waktu, manakah yang unggul antara tol Malaysia dan tol Indonesia? Nah, kita tilik dari panjang tol. Staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Endra S. Atmawijaya sekaligus juru bicara Kementerian PUPR menambahkan, hingga April 2021 ini tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km. Angka tersebut terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol. Di Indonesia sendiri, proses pembangunan tol Trans Jawa akan rampung selesai pada tahun 2025. Jalur bebas hambatan ini juga nantinya akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia karena total panjang tol ini mencapai 172,90 km, lebih panjang dari tol Cipali yang mencapai 116,75 km. Meskipun netizen Malaysia memuji pembangunan tol Trans Jawa, namun bila dibandingkan panjang tol kedua negeri ini begitu kontras, panjang tol di Malaysia mencapai 3.500 km. Sistem jalan raya Malaysia diakui sebagai antara sistem jalan raya terbaik di Asia setelah Jepang dan Cina. Sehubungan dengan itu, beberapa batang jalan raya utama di Malaysia telah terdaftar sebagai bagian dari rute jaringan jalan Asia. 2 rute jalan raya Asia yang melalui Malaysia adalah jalur AH2 dan AH18. Namun sahabat waktu, pembangunan jalan tol bukanlah persoalan mudah. Masalah utama yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah pembebasan lahan. Contohnya saja pembangunan tol Trans Jawa hingga saat ini belum rampung, padahal rencananya pembangunan sudah dirancang sejak 1990-an. Selain pembebasan tanah, masalah lain adalah pro dan kontra dari masyarakat. Hal ini diakui oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tak hanya pembangunan jalan tol yang terhambat. Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah juga macet karena adanya reaksi pro dan kontra dari rakyat Indonesia. Keadaan itu, kata Jokowi, berbanding terbalik jika dibandingkan dengan negara lain. Di sana pembangunan proyek infrastruktur serupa selalu berjalan mulus karena tidak mendapatkan pertentangan dari warganya. Padahal Pak Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi massal akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Rakyat bisa terhindar dari kemacetan yang bisa menimbulkan kerugian 27 triliun setiap tahunnya. Perbandingan kedua yang menarik adalah mengenai tarif tol. Di Indonesia, tarif tol selain didasarkan pada jauhnya jarak tempuh, dibagi lagi dalam kelas golongan berdasarkan jenis kendaraannya. Golongan pertama, sedan, mobil jeep, pick up, dan truk kecil ataupun bus. Golongan kedua, truk besar dengan 2 gandar. Golongan 3, truk besar dengan 3 gandar. Golongan keempat, truk besar dengan 4 gandar. Golongan 5, truk besar dengan 5 gandar. Golongan keenam ialah kendaraan bermotor roda 2.
Sebagai contoh, untuk tarif terjauh kendaraan golongan 1 dari Klitik ke Kertosono mengalami penyesuaian tarif dari sebelumnya sebesar 88.000 kini menjadi 91.000. Tarif tol di Indonesia menjadi polemik karena dianggap terlalu mahal. Namun di Malaysia ada wacana untuk menggratiskan jalan tol dengan cara biaya tol dibebankan pada pajak. Meski begitu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan para pengguna jalan tol tetap akan membayar tarif kemacetan tertentu jika tarif jalan tol dihapuskan. Beberapa ruas jalan tol di Malaysia akan diambil alih, namun tidak semuanya gratis. Menurut rencana, tarif jalan tol akan diberlakukan selama 6 jam setiap hari pada jam sibuk. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi menuding tarif tol Trans Jawa yang dibangun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala terlalu mahal. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, tarif tol Trans Jawa jauh lebih mahal. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono membantah hal tersebut. Sebab menurutnya berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol, tarif tol Indonesia justru relatif lebih rendah dibandingkan Malaysia. Menurut Basuki, jika ingin membandingkan tarif tol maka harus berimbang. Maksudnya perbandingan tarif tol yang ada di Malaysia dan Indonesia harus sama tahun pembangunannya. Selain itu, perlu diketahui tarif tol Malaysia sendiri setiap periode merupakan bentuk permainan yang syarat akan politik bagi pemerintahan Malaysia. Yang ketiga ialah sistem pembayaran. Proses transaksi jalan tol di Indonesia masih didominasi pembayaran secara tunai. Meski operator jalan tol telah menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai sebagai gerbang tol otomatis. Antrean panjang di pintu tol seringkali terjadi, seperti di Jabodetabek saat jam-jam sibuk. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia. Sistem pembayaran tol di Malaysia telah didominasi non-tunai memakai kartu hingga mesin onboard unit. Akibatnya, antrean di pintu tol bisa terurai dengan cepat. Belajar dari kesuksesan negeri jiran tersebut, Indonesia dinilai bisa belajar dari Malaysia untuk mendorong sistem pembayaran non-tunai di jalan tol. Keunggulan lain dari sistem pembayaran elektronik di Malaysia ialah pembayaran multifungsi. Mesin hingga kartu bisa dipakai untuk pembayaran parkir, kartunya juga bisa dipakai untuk naik moda transportasi massal. Hal ini pula yang terjadi di Singapura. Mesin OBU bisa dipakai untuk membayar parkir hingga mendukung program Electronic Route Pricing atau ERP atau sistem jalan berbayar. Pada pemerintah sebelumnya, saat Menteri BUMN dijabat oleh Dahlan Iskan, BUMN didorong keroyokan mengembangkan e-tol pas versi terbaru dengan harga 300.000 per unit. Mesin e-tol pas terbaru juga bisa dipakai mendukung program Electronic Road Pricing atau ERP atau sistem jalan berbayar di DKI Jakarta hingga parkir. Itulah sahabat waktu keunggulan tol Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Semoga problematika penyebab kurang unggulnya tol Indonesia bakal teratasi dan pembangunan infrastruktur negeri ini akan semakin maju. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sudi kiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.